Hai MIUI dan HyperOS Tamer buat kalian yang suka kustomisasi ala-ala iOS banget dan juga punya banyak model widget di jam lock screen-nya, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini punya banyak sekali kustomisasi yang bisa kalian pilih. Ada banyak sekali model jam widget, kemudian kalender, dan juga banyak lagi yang lainnya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini punya layout ala-ala iOS banget. Ada dynamic island, kemudian kalian juga bisa ganti profile, dan juga kalian bisa ganti model widget yang sangat banyak banget. Caranya adalah kalian cukup ketuk 2 kali pada bagian pil gestur bawah seperti ini. Nah, nanti akan muncul menu kustomisasi yang bisa kalian pilih. Yang pertama di sini ada widget cuaca atau tanggal ya. Nah, di sini kalian bisa pilih seperti ini. Nah, kalian juga bisa mengganti kustomisasinya seperti ini. Ada di kustomisasi lock screen nanti. Lalu yang kedua ada model dari jam widget. Nah, di sini ada banyak banget yang bisa kalian pilih, sekitar ada 14. Nah, yang bisa kalian pilih, nah ini. Nah, tinggal kalian kustomisasi saja. Lalu yang selanjutnya adalah di sini juga ada widget tagi. Nah, ini juga kalian bisa memilihnya. Ada banyak banget. Nah, yang bisa kalian pilih. Lalu kalian juga bisa mengganti warnanya. Caranya adalah kalian pilih custom time color widget seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul menu ganti warna. Nah, seperti ini kalian tinggal menyesuaikan saja mana warna yang kalian sukai. Nah, seperti ini. Atau di situ kalian juga bisa pilih di bawah seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah untuk widgetnya. Nah, di bagian sini. Nah, agar mengganti warnanya. Nah, jika sudah kalian tinggal back saja. Lalu kalian juga bisa mengatur zoom in dan zoom out-nya. Nah, seperti ini. Nah, mau di situ wallpaper depth wallpaper-nya tambah ke atas atau ke bawah atau zoom in zoom out. Nah, kalian tinggal pilih di sini. Jika sudah kalian tekan back. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mengganti wallpapernya. Di sini ada 4 model. Yang pertama adalah, nah ini adalah bawaan. Nah, jadi jika kalian pilih, kalian di sini nanti akan ketemu nah model-model wallpaper bawaannya. Ada superhero, ada Spider-Man, lalu di situ ada Dragon Ball, ada Kakashi atau Naruto, dan di sini bisa kalian pilih. Nah, lalu yang selanjutnya adalah background image custom. Nah, ini adalah bawaan. Ini adalah wallpaper ala-ala iOS ya. Nah, seperti ini. Jika kalian suka, kalian bisa pilih pada background image system seperti ini. Ada 2 model yang bisa kalian pilih. Nah, dan juga punya efek depth wallpaper seperti ini. Yang selanjutnya adalah efek depth wallpaper. Nah, jadi efek depth wallpaper ini kalian tinggal masuk pada insert background image. Lalu yang selanjutnya adalah folder wallpaper atau super folder. Ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Untuk caranya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Cuma buat folder lalu kalian masukkan wallpaper masing-masing 2, pertama PNG dan JPG. Harus kalian kasih nomor 0 sampai seterusnya. Oke, buat yang ingin mengaktifkan kustomisasi ini jangan lupa untuk mengaktifkan passwordnya. Jadi kalian tinggal di situ masuk ke menu kustomisasi tema. Untuk mengganti depth wallpaper secara custom kalian tinggal ketuk pada insert background image seperti ini. Nah, lalu kalian tinggal custom pada bagian sini nomor 1 image ini ya. Nah, kalian ini saya contohkan, saya ganti pada ini ya, Sasuke. Nah, kemudian yang kedua adalah JPG.
PNG nggak masalah, yang penting di situ tidak transparan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah berubah jadi efek del wallpaper yang sangat keren. Nah, gimana menurut kalian? Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini yang sangat menarik adalah pada dockbarnya. Di sini sudah support dockbar ala-ala iOS. Jadi ini bisa diganti wallpapernya. Meskipun kalian ganti wallpaper, maka dockbarnya tidak akan hilang. Nah, karena sebagian tema ada yang di situ hilang. Nah, kita tes apakah di situ akan hilang. Untuk di home screen-nya kalau kita ganti wallpaper custom, nah di sini masih muncul atau tidak hilang. Jadi buat kalian yang suka kustomisasi tema dan ingin ada dockbar seperti ini, kalian bisa cobain tema ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah widgetnya. Widgetnya di sini sangat menarik banget. Nah, kalian bisa mengamatinya. Nah, tampilannya di situ adalah kotak-kotak besar dengan model analog seperti ini. Yang gak kalah menariknya adalah pada tampilan icon apps. Pada tampilan icon apps ini terlihat bagus banget. Sayangnya di sini masih ada beberapa yang bolong, tapi kalau kalian amati ya, ini tampilannya bagus banget, yaitu punya ya di sini ada efek-efek 3D dan juga warnanya di situ sangat colorful banget. Nah, ini bagus, kalian bisa mencobanya. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, sebenarnya ini tidak ada elemen yang berubah. Untuk icon sistemnya ini masih sama seperti bawaan, jadi tidak ada yang berubah. Meskipun saya aktifkan mode gelapnya, ini juga tidak berubah atau sama seperti defaultnya. Next, kita ke tampilan status bar gaya lamanya. Pada tampilan status bar gaya lama, ini punya tampilan yang sangat custom. Nah, jadi kalau kalian lihat pada bagian bar sinyalnya, ini tampilannya unik, yaitu tidak lurus tapi di situ berkelok-kelok seperti ular gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu grid dari toggle-nya ini cuma 2 tingkat ya. Jadi bawaannya memang 2 tingkat seperti ini. Maksudnya bawaan dari tema ini. Kalau aktifkan tema lain, maka nanti akan normal. Nah, ini memang settingannya 2 tingkat seperti ini. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, nah ini baru berubah. Nah, kalian bisa lihat tampilannya menjadi shape, yaitu line art seperti ini. Nah, jadi tampilannya di situ bakalan tembus seperti ini. Nah, tapi untuk control center ini nggak semuanya bisa tembus ya, atau tidak transparan. Jadi ada beberapa yang seri di situ yang tidak transparan. Khususnya di situ seri Redmi, maka tidak ada pusat kontrolnya. Seri Redmi Note ada beberapa yang transparan, ada beberapa yang masih abu-abu. Nah, biasanya seri Redmi Note Pro itu yang transparan. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kalian pilih, maka toggle-nya akan berubah jadi warna biru. Ini cakep banget. Next, buat kalian yang ingin mengatur grid dari pengaturan icon, kalian bisa banget karena ini sudah support. Jika kalian cubit seperti ini, lalu pilih grid. Di sini juga bisa, atau di bagian sini juga bisa. Nah, di sini kalau kalian susunan layarnya, nah ini ada banyak banget. Nah, ini sampai 5x9, bahkan ada 5x10. Nah, ternyata saya cek di HP saya satunya yang buat rekam ini, itu tampilannya cuma sampai 5x9. Saya juga nggak tahu kenapa kok bisa beda-beda. Nah, jadi tampilannya di situ kalian bisa mengaturnya seperti ini. Ada yang sampai 5x11, ini nanti akan kecil-kecil banget. Nah, ini bahkan sampai
11 ya. Nah, 6 kali 11 ini pasti jadinya kecil-kecil banget. Karena saya suka yang normal-normal saja ya. Buat kalian yang suka tampilan kecil-kecil, kalian bisa banget untuk mengaktifkan dari grid iconnya. Nah, seperti ini. Oke, buat kalian yang ingin mengaktifkan password dan full dari customisasi, kalian masuk ke aplikasi tema, lalu kalian pilih My Akun, lalu pilih tema komponen, lalu kalian pilih Log Style, lalu kalian pilih Customize, lalu kalian masukkan passwordnya yaitu ICOMHookNow seperti ini. Nah, nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan pada bagian nomor 2 ini, 1, 2 ini, atau yang pertama, nggak masalah. Yang penting paling atas sendiri, lalu kalian pastekan di sini. Lalu kalian tekan OK agar bisa mengaktifkan seluruh dari full fitur tema ini. Nah, karena ada Dynamic Island, kalian juga bisa ganti profile. Nah, semuanya ada di customisasi sini. Nah, di sini kalian bisa mengaturnya ya, agar tidak kembali ke default. Nah, kalian juga bisa mengatur teks-teks nama profilnya, semuanya ada di sini. Sayangnya di sini bahasanya bukan bahasa Inggris, jadi agak sulit karena kalian harus, saya tadi nyobanya itu adalah trial and error saja. Nah, seperti ini di widget. Nah, jadi sudah saya ganti. Tidak banyak sekali yang bisa kalian pilih. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget. Kalian masuk ke aplikasi tema, lalu kalian ketikkan nama temanya adalah Breaking Alone. Nah, tema ini gratis sudah ada di Theme Store. Breaking Alone, tema ini dibuat oleh Binet Plus. Jika nggak muncul, kalian bisa ketik di pencarian atau di pencarian browser, dan tinggal ketik saja ya. Di sini ada New Items, atau di situ MIUI Timer. Breaking Alone. Nah, ini ada Breaking Alone MIUI, ada Breaking Alone HyperOS. Nah, saya ketik Breaking Alone saja yang HyperOS. Nah, di sini kalian bisa masuk ya. Nah, kalian ketuk, lalu kalian geser, lalu kalian cari pada official Theme Store seperti ini. Nanti akan diarahkan ke website atau Theme Store-nya. Nah, gimana? Mudah banget sekali. Nah, gimana? Mudah sekali kan? Nah, oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.